Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tentu juga bersuka cita. Saudara-saudari, sebelum kita kembali mengawali atau melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 57 ayat 3, demikian dikatakan, Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ya, saudara-saudari, mungkin kita pernah mendengar ungkapan yang cukup terkenal yang mengatakan demikian, do the best, God will do the rest. Secara sederhana kita bisa mengartikannya, berusahalah dengan usaha yang terbaik atau lakukanlah yang terbaik, maka Tuhan akan menyempurnakannya, maka Tuhan akan menyelesaikan apa yang selebihnya. Nah, dengan ungkapan itu, sesungguhnya kita mau diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita tidak bisa pastikan semuanya akan berakhir seperti yang kita harapkan. Tapi kalaupun sesuatu kita harapkan bisa selesai dengan yang terbaik, kita harus berusaha dengan sekuat tenaga kita, melakukan usaha yang terbaik dari kita. Nah, nanti Tuhan akan menyelesaikannya, Tuhan akan menyempurnakannya, sehingga hasilnya menjadi baik. Dengan ungkapan itu kita juga mau diingatkan bahwa kita tidak bisa hanya menunggu. Kita tidak hanya membiarkan atau meletakkan tanggung jawab itu kepada Tuhan saja. Tapi ada tanggung jawab dari kita, dan ada nanti peran serta, ada partisipasi Tuhan untuk memberkati dan membantu kita untuk menyelesaikan apa yang kita sudah lakukan dengan sebaik-baiknya itu. Nah, saudara-saudari, ungkapan itu juga tidak jauh dari apa yang dikatakan oleh Daud di dalam nats ini, dalam nyanyian Mazmurnya ini. Dia mengatakan bahwa di tengah-tengah pergumulan yang dia hadapi karena dia dikejar-kejar, karena dia terancam hidupnya oleh ambisi dari Raja Saul yang ingin membunuh dan menyingkirkannya, dia harus melarikan diri dan dia harus bersembunyi di tempat-tempat di mana dia tidak bisa ditemukan. Dan berbagai tempat dia usahakan lari ke sana, tapi ketika di situ ada yang mengkhianati dengan menginformasikan di mana dia berada, Raja Saul mengejar sampai ke situ, Daud lari lagi ke tempat yang lain. Dan di dalam tengah pergumulannya itulah dia mengungkapkan apa yang menjadi renungan kita hari ini, bahwa dia tidak bisa mengandalkan manusia, dia tidak bisa mengandalkan bahkan orang-orang yang dekat dengan dia. Karena orang-orang yang dekat dan yang dia tolong pun bisa berbalik untuk mencelakakan dia dengan menginformasikan keberadaannya
kepada Raja Saul. Maka dia selalu di tengah-tengah pergumulan dihadapinya, dia berseru kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dia layak dan dia anggap bisa dipercaya di dalam segala sesuatu yang apa dia alami. Oleh karena itu dia mengatakan dalam nas ini bahwa dia berseru kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia puji, itulah yang akan menyelesaikan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Daud sendiri tidak mengetahui bagaimana akhir dari pergumulannya itu. Daud sendiri tidak mengetahui bagaimana pelariannya itu dan sampai di mana dia akan melarikan diri dari Raja Saul. Memang ada kesempatan di mana dia bisa menyelesaikannya dengan cara membunuh Raja Saul ketika ada kesempatan itu. Tetapi dia tidak mau melakukan itu karena dia menghargai Raja Saul sebagai orang yang diberkati, orang yang diminyaki oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Meskipun sekarang ini Raja Saul sedang hidup jauh dari kebenaran Tuhan, tapi Daud sendiri menghargai keberadaan Raja Saul. Dia tidak mau mengganggu atau menghilangkan nyawa Raja Saul. Dia lebih cenderung menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengizinkan Daud mengalami penderitaan ini, karena rencana Tuhanlah yang memilih dia untuk menjadi seorang raja kelak. Tuhanlah yang memilih dia untuk diurapi. Dan kalau karena itu dia mengalami pergumulan dan harus terancam nyawanya, karena Tuhan yang sudah melakukan di awal, biarlah Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Itulah yang diyakini, dipercaya oleh Raja Daud. Maka kalau kita bisa saksikan dan kita bisa baca bagaimana sejarah kehidupannya kemudian, ternyata sampai akhirnya nanti masalahnya itu bisa terselesaikan dengan baik, di mana dia kembali bisa tenang, bisa aman. Raja Saul pada saat itu sudah meninggal, tapi dia sendiri tidak mempunyai celah, tidak mempunyai aib karena dia membunuh atau melukai raja yang diurapi oleh Tuhan itu. Itulah akhir dari apa yang dialami Raja Daud, karena dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia sudah melakukan yang terbaik dari dirinya untuk menghindar dari Raja Saul, untuk tidak dia berlalu tangan, melukai atau mencemari tangannya untuk membunuh raja yang diurapi oleh Tuhan. Dia menyerahkannya kepada Tuhan untuk menyelesaikannya, tapi bagiannya dia sudah lakukan yang terbaik. Itu yang membuat Raja Daud di dalam kehidupannya ketika dia memimpin bangsa itu menjadi seorang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari, apa yang bisa kita pelajari dalam firman Tuhan ini? Sebagaimana Raja Daud menjaga kualitas dirinya, menjaga nilai dirinya, menjaga kemurnian dan kebenarannya, dia melakukan yang terbaik dari dirinya, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tetapi juga dia menghindarkan dirinya dari apa yang tidak baik, tidak benar di hadapan Tuhan. Dan ketika dia sudah mengalami pergumulan tentang itu, dia menyerahkannya kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang kemudian menyelesaikan, sehingga dia boleh mengakhiri segala sesuatunya dengan luar biasa. Dalam kehidupan kita juga kita harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, menjaga diri kita dengan kualitas kita yang terbaik, menjaga diri kita dengan bersungguh-sungguh, memberikan usaha dan pekerjaan dengan pikiran dan tenaga yang terbaik, tapi menghindarkan diri kita juga dari berbagai godaan yang membuat kita menjadi cemar dan tidak benar di hadapan Tuhan, membuat kita jadi melanggar apa yang baik dan benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita mengalami pergumulan karena itu, mari kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikannya dengan baik, biar Tuhan yang menyempurnakan apa yang sudah kita kerjakan. Tapi adalah sebuah tanggung jawab bagi setiap kita melakukan yang terbaik dan menghindarkan diri dari apa-apa yang bisa melukai, mencemari, dan membuat kita tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita banyak sekali orang berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, tapi dengan menghalalkan segala cara, dengan melakukan apapun yang dia lakukan, tidak peduli dia apakah itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Tuhan tidak menginginkan kita melakukan segala cara untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita, dengan menghalalkan
apa yang tidak benar, apa yang tidak disukai Tuhan. Kita cukuplah membatasi diri kita melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang benar di hadapan Tuhan. Soal nanti hasil akhirnya biarlah Tuhan yang menyempurnakan, biarlah Tuhan yang menyelesaikan. Karena Tuhanlah yang sudah mengawali kehidupan yang baik bagi kita. Dia sendirilah juga yang akan menyelesaikan yang terbaik itu bagi kehidupan kita. Sekarang kita diminta untuk melakukan segala sesuatunya dari dalam diri kita, apa yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini apapun yang kita lakukan, mari lakukan yang terbaik dengan sesuai dengan jalan Tuhan, aturan Tuhan, standar Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami untuk melakukan yang terbaik dan menyerahkan penyelesaian dan kesempurnaannya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang memulai segala perkara dalam kehidupan kami, dan Tuhan juga yang akan menyelesaikannya dengan cara yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai mereka saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.